yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala itu ikhwatul Islam ada 3 atau ada 7. Kita selalu memberikan motivasi dalam masalah ini. Yang pertama, mereka yang selalu bersedekah, sedekah jariah, yaitu sedekah yang mereka lihat yang bisa mengalir. Misalnya sekolah, tahfiz Quran, surau, apapun itu ikhwatul Islam yang bisa mengalir. Sedekah jariah. Jariah itu maknanya yang mengalir, yang bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin apapun itu. Jalan misalnya, ada jalan, kemudian dia perbaiki dengan uangnya, itu sedekah jariah namanya. Kemudian yang kedua, anak yang saleh yang mendoakan dirinya, itu berdagang dengan Allah Azza wa Jalla, baik itu anaknya atau anak orang lain atau anak siapapun, yang anak ini apabila menjadi anak yang saleh, maka pahala akan mengalir untuknya. Kadang-kadang ikhwatul Islam, anak kita sering melupakan orang tuanya, tapi anak orang lain yang kita bantu, mereka selalu ingat kepada orang yang membantunya. Maka sering-seringlah membantu anak kaum muslimin agar mereka dekat dengan Allah, dan mereka tidak akan pernah melupakan kita walau kita sudah berkalang tanah. Anak kita kadang-kadang lupa kepada orang tuanya. Dikala orang tuanya menangis, dia menangis. Dikala orang tuanya meninggal, dia menangis 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun sudah mulai lupa. Tapi kalau orang lain, mereka tidak akan pernah lupa kepada jasa. Oleh karena itu ikhwat Islam, makanya waladin saleh, anak yang saleh, anak siapa saja. Cari anak orang miskin, anak orang yatim. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dikala berjumpa dengan salah seorang pemuda, dia mengatakan, wahai fulan, ayahmu salah satu di antara 6 orang yang tidak pernah aku lupakan dalam hidupku. Dalam riwayat Imam Muslim atau dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya Imam Syafi'i, ayahmu adalah salah seorang yang tidak pernah aku lupakan dalam doanya, dalam doaku. Padahal tidak ada hubungan antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, tidak ada hubungannya. Hubungan darah tidak ada. Tapi mereka ada hubungan agama. Imam Ahmad menjadi ulama, salah satu gurunya adalah Imam Syafi'i. Oleh karena itu ikhwat Islam, kalau kita bukan ulama, maka cetaklah ulama. Kalau kita bukan ustaz, maka cetaklah seorang ustaz. Kalau kita tidak hafal Quran, cetak orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kita tidak pandai belajar agama, cari generasi yang bisa belajar agama, dan kita salah satu penolongnya. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, itu salah satu yang akan berguna di sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah berniaga dengan Allah. Makanya orang seperti ini tidak akan pernah miskin untuk selama-lamanya. Maka dulu pernah di zaman Nabi ikhwatul Islam, di zaman Nabi ada kakak beradik. Jadi di zaman Nabi ada kakak beradik. Kemudian kakaknya bekerja, adiknya belajar agama. Kemudian setelah lama kakaknya ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bekerja siang malam, adikku belajar agama dan aku yang biayai dia, seolah-olah dia sudah mulai boring, bosan. Aku selalu yang memberikan biaya hidup untuknya.